warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak Ustazah, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran tematik tema 2 muatan matematika. Kompetensi dasarnya ialah 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, anak-anak Ustazah semua sudah tahu atau belum apa itu soal cerita? Pernahkah menghitung soal cerita? Dan pernahkah anak-anak Ustazah semua membuat soal cerita? Sekarang ayo kita cari tahu tentang soal cerita matematika. Soal cerita pada matematika. Soal cerita merupakan soal matematika yang disajikan dalam bentuk cerita pendek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan soal cerita dapat mengembangkan keterampilan matematika siswa. Selain itu, soal cerita juga dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep matematika. Penyelesaian soal cerita merupakan kegiatan pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam soal cerita matematika merupakan suatu proses yang berisikan langkah-langkah yang benar dan logis untuk mendapatkan hasil atau penyelesaian. Menghitung penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Perhatikan baik-baik ya anak-anak Ustazah, contoh soal yang akan Ustazah bacakan berikut ini. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Jadi tadi itu jumlah kacang merah Dayu ada 500 dan jumlah kacang merah Siti sebanyak 610 butir. Jadi cara menghitungnya ialah kacang merah Dayu ditambah kacang merah Siti. 500 ditambah 610 sama dengan 1110 butir kacang merah Dayu dan Siti. Lalu bagaimanakah jika tempat penyimpanan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, sedangkan kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau? Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? 610 kacang merah Dayu ditambah 500 kacang merah Siti sama dengan 1110. Jadi jumlahnya ialah tetap 1110 butir ya anak-anak. Sekarang anak-anak Ustazah, tahukah bagaimana cara menghitung penjumlahan 3 angka tadi? Dengarkan ya penjelasan Ustazah berikut ini. Contoh pertama, berapakah 124 ditambah 252? Ditulis seperti ini ya anak-anak. Kita hitung dari yang sebelah kanan. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian di sebelahnya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 124 ditambah 252 sama dengan 376. Contoh kedua, berapakah 164 ditambah 257? Sama ya, ditulis seperti yang tadi. Kita hitung yang pertama dari sebelah kanan. 4 ditambah 7 sama dengan berapa anak-anak? 11. Karena 11 jadi ditulis 1 saja ya. Yang angka paling belakang aja yang ditulis di sini. Kemudian
Satunya kita simpan di atas angka 6. Seperti ini ya anak-anak. Kemudian 1 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 12. Sama seperti sebelumnya, kita tulis angka belakangnya saja, yaitu angka 2. Dan angka satunya disimpan di atas angka 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. 164 ditambah 257 sama dengan 421. Seperti ini ya anak-anak ustazah. Kita lanjutkan lagi untuk contoh soal berikutnya, yaitu ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 ekor anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Jadi anak-anak ustazah begini ya cara menghitungnya. Lihatlah gambar yang ada di layar. Yang pertama, di sini ada 5 kotak. Anggap saja kotak ini ialah kandang ayam. Dalam setiap kotak terdapat 2 ekor anak ayam. Jadi cara penulisan lambang bilangannya ialah 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi jumlahnya ialah ada 10 ekor anak ayam. Bisa juga ditulis dengan seperti ini anak-anak. Ada 2 kotak. Anggap saja kotak ini kandang ayam. Setiap kandang ayam berisi 5 ekor anak ayam. Jadi penulisan lambang bilangannya ialah 2 dikali 5 sama dengan 10 juga hasilnya. Dapat kita pahami 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5, yaitu memiliki hasil yang sama dengan 10. Nah, anak-anak ustazah semua dipersilahkan untuk mengerjakan latihan soal yang ada di LK. Yang pertama yaitu hitunglah penjumlahan di bawah ini. 1. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya membantu ayah mengumpulkan rambutan. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Ingat ya, bagaimana cara menghitungnya. Selanjutnya di sini ada soal kotak-kotak ya anak ustazah, seperti yang ustazah sudah jelaskan tadi. Soal yang pertama yaitu penulisan lambang bilangan 3 kali 5 sama dengan titik-titik. Terus yang B, penulisan lambang bilangan titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Yang C, jadi titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Setelah anak-anak ustazah mengerjakan tugas ini, silahkan disubmit di Edmodo. Nah, anak-anak ustazah semua, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.